Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Laksmi Wisnuwardani, tenaga kesehatan lingkungan rumah sakit dari RSUD Dr. Darsono Kabupaten Pacitan. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan sebuah inovasi yang diberi nama Triple System. Triple System merupakan satu sistem yang terdiri dari 3 subsistem dalam pengolahan limbah P3. Selanjutnya, apa dan bagaimana tentang triple system? Mari kita simak dalam video kali ini. Dalam rangka mencegah dan mengendalikan rantai penularan penyakit, kita harus mencari cara yang kreatif sehingga menemukan metode yang paling efektif, efisien dan aman dalam mengelola limbah B3. Triple system adalah gabungan dari 3 subsistem, yakni yang pertama sistem penyimpanan, dalam hal ini menggunakan cold storage. Yang kedua sistem pengolahan internal dengan menggunakan insinerator. Dan yang ketiga sistem pengolahan eksternal, dalam hal ini kerjasama dengan pihak ketiga. Baiklah, satu persatu akan kita kupas. Pertama, sistem penyimpanan limbah P3 dengan menggunakan cold storage. Cold storage adalah sistem penyimpanan limbah P3 pada satu ruangan yang bisa dikendalikan suhunya sesuai syarat atau kondisi yang kita perlukan dalam mengendalikan atau menyimpan limbah P3. Mengapa cold storage kita pilih dalam proses penyimpanan? Yang pertama, karena limbah P3 memiliki karakter utama bersifat infeksius. Jika tidak disimpan dalam kondisi tertentu, proses kimiawi, biologis, fisika akan terus berlangsung dan potensial membuat limbah B3 menjadi lebih infeksius. Atau setidaknya tingkat daya penularannya semakin meningkat atau meluas. Disinilah alasan utama mengapa diperlukan rekayasa suhu di mana limbah B3 bisa stuck, menghentikan ataupun setidaknya menurunkan proses perubahan-perubahan kimiawi, biologis, dan fisikanya. Dan ini berarti akan menurunkan tingkat penularannya atau infeksiusnya. Penyimpanan dengan menggunakan cold storage dapat mengisolir bau yang diakibatkan dari pembusukan limbah P3. Ketiga, cold storage juga melindungi limbah P3 dari serangga, tikus, kucing, dan binatang pengganggu lainnya, karena dikhawatirkan binatang ini bisa turut andil dalam rantai penyebaran penyakit. Keempat, cold storage juga dipandang lebih estetis dibandingkan dengan penyimpanan terbuka biasa. Tidak nampak kumuh, tidak nampak jorok, dan lebih estetis. Kelima, karena kemampuan pengolahan internal dengan menggunakan insinerator tidak seimbang dengan volume limbah P3 yang dihasilkan rumah sakit, dan pihak ketiga pun sebagai pengolah limbah P3 tidak bisa mengambil limbah P3 setiap hari, paling cepat hanya 7 hari sekali. Sistem kedua adalah pengolahan internal dengan menggunakan insinerator, yaitu mengolah dengan cara membakar limbah P3 pada suhu tertentu sesuai yang dipersyaratkan. Perlu dicatat, data tahun 2019 dari 2.877 rumah sakit yang ada di Indonesia, hanya 4% saja rumah sakit yang memiliki izin pengolahan dari Kemen LHK. Termasuk rumah sakit kita, RSUD Dr. Darsono Kabupaten Pacitan, menjadi salah satu bagian dari 4% itu. Mengapa RSUD Dr. Darsono memerlukan insinerator adalah sebagai berikut. Pertama, ada karakteristik limbah P3 yang memerlukan kecepatan dalam pengolahannya, karena sifatnya yang cepat sekali menularkan penyakit seperti yang terjadi pada kasus pandemi COVID-19. Kedua, biaya operasional insinerator dalam mengolah limbah P3 relatif lebih murah dibandingkan dengan pengolahan eksternal atau melibatkan pihak ketiga.
Dan ketiga, RSUD Dr. Darsono Kabupaten Pacitan hanya mengoperasionalkan setengah dari kemampuan atau kapasitas yang sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena satu insenerator hanya akan dioperasionalkan secara maksimal ketika dalam kondisi darurat, baik darurat karena pandemi atau kondisi internal maupun kondisi eksternal seperti terjadinya bencana. Kedua, karena investasi dan pengurusan izin insenerator tidak mudah dan ketersediaan suku cadang insenerator yang jauh harus keluar kota yang memakan waktu lama, maka penggunaannya dibatasi. Dalam hal ini menggunakan hanya setengah dari kapasitas yang ada. Dan yang ketiga, dengan hanya menggunakan setengah dari kapasitas terpasang, diharapkan juga dapat memperpanjang umur teknis insenerator tersebut. Sistem ketiga adalah sistem pengolahan eksternal dengan melibatkan pihak ketiga. Ada dua lembaga yang kita libatkan sebagai pihak ketiga. Pertama adalah pihak transporter. Dalam hal ini adalah PT Anak Lanang 3 Perkasa sebagai pihak transporter atau pengangkut limbah P3 dari rumah sakit menuju tempat pengolahan. Dan PT Wastek Internasional sebagai pengolah limbah P3-nya. Pemilihan pihak ketiga dalam hal ini terutama transporternya, kita memerlukan kepastian. Yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum dalam hal ini adalah transporter tersebut harus memiliki izin yang dibutuhkan sebagai penyelenggara jasa transportasi limbah P3. Demikian juga dengan perusahaan pengolah limbah P3-nya harus memiliki persyaratan sertifikasi hukum, berhak mengolah limbah P3, serta memberikan berita acara pengolahannya kepada pihak pertama. Yang kedua, kepastian jadwalnya. Kepastian jadwal pengambilan. Karena limbah P3 akan menjadi semakin berbahaya apabila semakin lama disimpan, sehingga memerlukan kepastian jadwal kedatangan, kepastian kapasitas terangkut, dan sebagainya. Mix atau kombinasi dari tiga sistem tersebut dilakukan oleh RSUD Dr. Kabupaten Pacitan. Mengapa? Karena yang pertama, untuk menjamin kepastian kecepatan waktu pengolahan limbah P3. Semakin lama limbah itu tersimpan, semakin meningkat pula resiko penularannya. Kedua, Kota Pacitan keberadaannya dikelilingi oleh pegunungan, bahkan 83% wilayahnya adalah pegunungan. Dataran rendahnya hanya 17%, dan ini memiliki resiko bencana longsor yang dapat membuat Kota Pacitan terisolir. Setidaknya, resiko kondisi Pacitan bisa terisolir sangat memungkinkan. Menurut data BPPD Kabupaten Pacitan tahun 2021, 75% dari bencana alam yang terjadi di Pacitan adalah bencana tanah longsor. Dengan demikian, jelas resiko terisolir bencana alam tanah longsor itu sangat besar. Dan yang ketiga, letak geografis Kota Pacitan yang jauh dari kota-kota penyedia jasa perbaikan insenerator dan penyedia spare part sangat jauh. Jelas, kita tidak bisa hanya bertumpu pada satu sistem saja, dalam hal ini insenerator. Dengan kondisi tersebut di atas, diperlukan pencegahan dan pengendalian penularan akibat limbah B3, sehingga RSUD Dr. Darsono Kabupaten Pacitan berinovasi mengkombinasikan metode atau sistem pengolahan limbah B3 menjadi triple system. Demikian video penjelasan mengenai inovasi pengolahan limbah B3 oleh RSUD Dr. Darsono Kabupaten Pacitan. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya dan menjadi ide inovatif yang lebih lanjut dalam rangka pengolahan dan pengendalian infeksi akibat limbah B3, sehingga
limbah B3 dapat dikelola dengan lebih efisien, efektif, tidak mengganggu kesehatan manusia, dan tidak menyebabkan gangguan kepada lingkungan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.